Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi senyawa karbon. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk saja kepada materi kali ini. Sebelum membahas detail tentang senyawa karbon, tentu kita harus mengetahui pengertian dari senyawa karbon itu sendiri. Senyawa karbon adalah senyawa yang komponen utamanya tersusun dari atom karbon itu sendiri, atom hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan unsur organik lainnya. Karbon merupakan komponen terbesar dalam senyawa ini. Hal ini disebabkan oleh keistimewaan atom karbon. Elektron valensi atom karbon yang berjumlah 4 memungkinkan karbon dapat mengikat 4 atom karbon itu sendiri atau unsur lainnya. Karbon juga bisa membentuk ikatan tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Keistimewaan ini membuat karbon mampu membentuk rantai karbon. Pembahasan selanjutnya yaitunya mengenai penggolongan senyawa karbon. Dikarenakan kemampuan atom karbon yang bisa membentuk rantai karbon dan mengikat gugus fungsi yang beragam, senyawa karbon pun memiliki cangkupan yang luas. Supaya lebih mudah mempelajari, senyawa karbon digolongkan berdasarkan gugus fungsi yang dimiliki. Penggolongan senyawa karbon diantaranya yaitunya alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat, ester, dan alkil halida. Di mana alkohol merupakan senyawa yang memiliki gugus fungsi yaitunya gugus alkil rangkap OH dengan rumus umum yaitu CnH2n+2O. Dengan contoh senyawa yaitunya etanol, di mana dapat kita lihat pada strukturnya yaitunya CH3 rangkap CH2 rangkap OH. Dan yang kedua yaitunya ada ether dengan gugus fungsi yaitunya gugus alkil rangkap O rangkap gugus alkil dengan rumus yang sama seperti alkohol yaitunya CnH2n+2O. Contoh senyawa ini yaitunya metoksimetana, dapat kita lihat pada strukturnya yaitunya CH3 rangkap O rangkap CH3. Yang selanjutnya yaitunya ada aldehid dengan gugus fungsi yaitunya gugus alkil rangkap CHO yang memiliki rumus umum yaitunya CnH2nO. Contoh dari senyawa aldehid ini adalah butanal. Dapat kita lihat pada strukturnya yaitunya CH3 rangkap CH2 rangkap CH2 rangkap CHO. Yang selanjutnya yaitunya ada senyawa keton dengan gugus fungsi yaitunya gugus alkil rangkap CO rangkap gugus alkil dengan rumus yang sama seperti aldehid yaitunya CnH2nO. Contoh dari senyawa ini adalah 2-pentanon, yaitu dapat kita lihat pada strukturnya yaitu CH3 rangkap CH2 rangkap CH2 rangkap CO dan rangkap CH3. Untuk yang selanjutnya, golongan senyawa karbon yaitunya ada asam karboksilat, di mana rumus gugus fungsi dari asam karboksilat adalah gugus alkil rangkap dengan COOH dengan rumus umum yaitunya CnH2nO2. Contoh dari senyawa ini adalah asam butanoat. Dapat kita lihat di strukturnya yaitunya CH3 rangkap CH2 rangkap CH2 rangkap COOH. Dan senyawa selanjutnya yaitunya ada ester dengan gugus fungsi yaitunya gugus alkil rangkap COO rangkap gugus alkil dengan rumus yang sama seperti asam karboksilat yaitunya CnH2nO2. Contoh dari senyawa ini adalah metil propanoat. Kita lihat strukturnya yaitunya CH3 rangkap CH2 rangkap COO rangkap CH3. Dan yang terakhir yaitunya ada alkil halida dengan gugus fungsi yaitunya gugus alkil rangkap X, di mana X merupakan halogen. Contohnya yaitunya F, Cl, Br. Rumus umum dari alkil halida adalah CnH2n+1X, di mana contoh dari alkil halida adalah propil bromida. Kita lihat dari strukturnya yaitunya CH3 rangkap CH2 rangkap CH2 rangkap Br. Pada materi kali ini kita akan mencoba fokus pada penjelasan mengenai alkohol ataupun alkanol. Alkohol merupakan senyawa karbon dengan gugus fungsi ROH atau gugus hidroksida, di mana alkohol memiliki sifat gampang larut dalam air dan titik didihnya relatif tinggi dikarenakan adanya ikatan hidrogen. Dan berdasarkan letak gugus hidroksilnya, alkohol dibedakan jadi 3 jenis, yaitu alkohol primer, alkohol sekunder, dan alkohol tersier.
Untuk penjelasan perbedaannya dapat kita lihat pada gambar, di mana untuk alkohol primer, karbon yang mengikat gugus hidroksil ataupun OH hanya berikatan dengan satu atom karbon lainnya. Dan untuk alkohol sekunder dapat kita lihat pada contoh juga, di mana atom karbon yang mengikat OH juga mengikat dua atom karbon lainnya, sehingga alkohol tersebut tergolong alkohol sekunder. Dan untuk alkohol tersier, atom karbon yang mengikat OH ataupun gugus hidroksil juga mengikat tiga atom karbon lainnya, sehingga alkohol tersebut ataupun senyawa tersebut tergolong alkohol tersier. Pembahasan selanjutnya yaitunya mengenai reaksi-reaksi yang terjadi pada alkohol. Jenis-jenis reaksi yang terjadi pada alkohol yaitu yang pertama ada substitusi alkohol, yang kedua yaitunya ada oksidasi alkohol. Di mana substitusi alkohol terjadi, alkohol dapat bereaksi dengan logam reaktif seperti Na, dan alkohol dapat bereaksi dengan PCl5 menghasilkan HCl. Untuk oksidasi alkohol, reaksi ini hanya terjadi pada alkohol primer dan sekunder, dan alkohol tersier tidak dapat terjadi oksidasi. Oksidasi pada alkohol primer dapat terjadi menghasilkan aldehid, dan oksidasi lebih lanjut akan menghasilkan asam karboksilat. Pembahasan selanjutnya yaitunya mengenai tata nama senyawa alkohol. Tata nama berikut merupakan tata nama yang berdasarkan ketentuan IUPAC, di mana tahapan pertama ataupun tahap-tahapan yang harus kita lalui untuk yang pertama yaitunya menentukan rantai induk, di mana rantai induk merupakan rantai karbon terpanjang yang mengikat gugus fungsi OH dan gugus alkil selain rantai induk berfungsi sebagai cabang. Tahap selanjutnya kita harus menentukan penomoran dari atom karbon. Penomoran atom karbon dimulai dari salah satu ujung rantai induk yang paling dekat dengan atom karbon yang mengikat gugus fungsi dari OH. Dan selanjutnya yaitunya memberi nama pada cabang, yang mana memberi nama pada cabang diurutkan berdasarkan abjad dari cabang itu. Dimana contohnya yaitunya etil, penulisannya didahulukan terlebih dahulu daripada metil karena menyesuaikan dari abjad. Selanjutnya yaitu jika terdapat cabang yang sama dengan jumlah atau dua lebih, maka nama cabang diberi awalan. Maksudnya apabila terdapat cabang yang jenisnya sama dan jumlahnya memiliki dua atau lebih, maka cabang diberi nama awalan seperti Di, Tri, Petra. Di untuk dua cabang yang sama, Tri untuk tiga, Petra untuk 4, dan selanjutnya. Sehingga dapat disimpulkan tata nama senyawa alkohol berdasarkan IUPAC, yaitunya yang pertama kita harus menuliskan nomor atom C yang mengikat alkil ataupun cabang, selanjutnya nama alkil ataupun cabang, lanjut ke nomor atom C yang mengikat gugus hidroksil, dan lanjut dengan nama rantai induk. Berikut adalah contoh penamaan. Dapat kita lihat pada contoh yang pertama. Langkah pertama sebelumnya yaitunya kita harus menentukan rangkai induk ataupun rantai induk dari senyawa alkohol tersebut, di mana rangkai induknya terdapat 4 rantai karbon, sehingga nama dari alkohol tersebut adalah butanol. Langkah selanjutnya yaitunya memberikan penomoran, di mana penomoran diberikan kepada salah satu ujung dari rantai induk, namun dipilih yaitunya paling dekat dengan gugus hidroksi ataupun OH, di mana penomoran dimulai dari kanan, yaitunya 1, 2, 3, dan 4. Selanjutnya menentukan posisi dari OH, di mana itunya posisinya pada posisi pertama. Dan untuk cabang ataupun nama alkil, cabang terdapat satu cabang di mana yaitunya metil dan dengan nomor 2, sehingga namanya sesuai urutan, yaitunya 2 metil 1 butanol. Dan contoh selanjutnya ataupun contoh kedua, setelah kita menentukan rantai induk, di mana rantai induk ataupun rantai yang terpanjang, yaitunya terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 rantai karbon, sehingga jenis senyawa alkoholnya yaitunya heksanol, dan nama alkil karena terdapat 2 metil, yaitunya pada bagian karbon kedua dan ketiga, sehingga penulisannya harusnya menjadi dimetil, dan posisi OH terdapat pada karbon kedua, sehingga penulisan namanya yaitunya 2,3 dimetil 2 heksanol. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya rasa untuk pembahasan materi senyawa karbon kita fokuskan saja terhadap alkohol. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.